Sosial network dalam etika profesi. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap orang kini memiliki akun di berbagai platform seperti Instagram, Facebook, atau X yang biasa disebut Twitter, TikTok, dan yang lainnya. Di sanalah kita berinteraksi, berbagai cerita, menyuarakan opini, dan membangun citra diri. Namun, di balik kemudahan dan kebebasan tersebut, tersembunyi pula tanggung jawab besar yang sering kali dilupakan. Tanggung jawab terhadap etika dan khususnya etika profesi. Apa itu etika profesi tersebut? Jadi, etika profesi tersebut adalah seperangkat nilai dan norma moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan profesinya. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, menjadi kerahasiaan keadilan, dan profesionalisme menjadi landasan utama. Etika ini tidak hanya berlaku ketika kita sedang bekerja di kantor atau bertemu klien, tetapi juga berlaku dalam kehidupan daring termasuk di media sosial. Seorang profesional tidak hanya dinilai dari keahliannya, tapi juga dari bagaimana ia membawa diri di ruang publik, termasuk ruang digital. Dalam dunia yang semakin transparan dan terhubung ini, apa yang kita unggah di media sosial bisa berdampak langsung pada reputasi pribadi maupun profesional. Jejak digital dan tanggung jawab etis. Jadi setiap kali kita memposting suatu, baik itu foto, komentar, artikel, atau video, kita meninggalkan jejak digital. Jejak tersebut bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan tidak jarang digunakan oleh pihak lain sebagai penilaian terhadap karakter dan nilai seseorang. Sebagai contohnya, ada banyak kasus nyata di mana individu harus kehilangan pekerjaannya atau mendapatkan sanksi karena unggahan di media sosialnya. Contohnya itu seperti seorang guru diberhentikan karena membuat unggahan yang dianggap melecehkan muridnya. Dan ada juga seorang tenaga medis ditegur karena menyebarkan foto pasien tanpa izin. Dan yang terakhir itu ada seorang pegawai negeri dikenai sanksi karena menyebarkan hoaks tentang kebijakan publik. Dari kasus-kasus tersebut, kita bisa melihat bahwa kebebasan berekspresi di media sosial tetap memiliki batas-batas etis yang tidak boleh dilanggar. Selanjutnya ada social network, itu merupakan ancaman atau peluang. Jadi tentu saja social network itu tidak selalu menjadi ancaman. Justru sebaliknya, jika kita gunakan dengan bijak dan etis, media sosial bisa menjadi alat penting dalam membangun citra profesional dan karir kita. Misalkan, mahasiswa teknik informatika yang rutin membagikan proyek programnya di LinkedIn. Yang kedua itu contohnya seperti seorang desainer grafis yang menampilkan portofolionya di Instagram. Nah, dengan cara ini, social network menjadi media branding yang sangat positif. Mereka bukan hanya menunjukkan keahliannya, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap nilai dan integritas seorang sebagai profesional. Nah, yang selanjutnya yaitu tips menggunakan media sosial secara etis. Agar tetap berada dalam koridor etika, berikut beberapa tips praktis dalam penggunaan media sosial. Yang pertama yaitu pisahkan akun pribadi dan profesional jika diperlukan. Lalu yang kedua, berpikir 2 kali sebelum memposting sesuatu yang bersifat emosional. Lalu yang ketiga, hindari debat publik yang bisa memancing konflik terutama dalam topik sensitif. Lalu yang keempat, periksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Lalu yang kelima, tanyakan pada diri sendiri sebelum memposting sebuah postingan. Apakah saya siap jika unggahan ini dilihat oleh dosen, atasan, atau rekan kerja? Nah, yang selanjutnya yaitu refleksi diri menjadi profesional di era digital. Sudah saatnya kita merefleksikan bagaimana kita menggunakan media sosial. Apakah selama ini kita sudah menunjukkan sikap profesional? Apakah unggahan-unggahan kita membangun citra yang positif? Atau malah justru sebaliknya? Etika bukan sekedar soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi soal kesadaran diri dan tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Dengan menjaga etika dalam kehidupan digital, kita sedang membantu kepercayaan, membangun karakter, dan menciptakan lingkungan online yang sehat. Media sosial bukanlah dunia yang terpisah dari dunia kerja atau kehidupan nyata. Ia adalah cermin yang memantulkan setiap diri kita sesungguhnya, termasuk nilai-nilai etika yang kita pegang. Sebagai mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri memasuki dunia profesional, kita punya tanggung jawab untuk bijak, kritis, dan etis dalam setiap tindakan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Mari kita jadikan media sosial sebagai alat membangun, bukan menghancurkan.